posisi reflektor pada posisi yang sebenarnya. Aku kurang tahu untuk proses komputasi atau hitungan matematisnya, tapi setahuku untuk migrasi itu juga bisa menghilangkan beberapa event-event seperti multiple. Oh, bener-bener bentar sih doang itu. Oh, baru tidur bentar tiba-tiba lagi ada cerah. Jadi di Ya mana lah? Nah, di sini tuh ada yang dia itu yang sebelum sebelum dimigrasi dan setelah dimigrasi. Ini salah satu contohnya. Itu masih ada beberapa efek parabola. Parabolanya itu udah yang selesai proses stacking. Ini adalah efek multiple reflektor. Nah, itu nanti setelah dilakukan proses migrasi nanti multiple-nya hilang, kemudian eventnya akan lebih tegas, amplitudo reflektornya itu bakal lebih tegas. Jadi nanti bakal mudah di picking. Kemudian, nah untuk yang kasus seperti ini tuh bakal lebih banyak reflektornya kelihatan. Kalau di sini itu masih kelihatan efek parabola yang setelah di stacking. Ini juga dapat dipengaruhi oleh posisi source, itu ada yang far, near, mid. Nah itu yang cenderung lebih besar pengaruhnya setelah dimigrasi itu adalah yang di far. Kan ada nanti stacking itu yang metodenya itu ada yang menggunakan satu gather aja, ada yang menggunakan gather offset, misalkan dia menggunakan offset yang far, misalkan intervalnya ada dari 0 sampai 30, untuk far biasanya dia pakai di 20 sampai 30, untuk yang data yang sisanya dibuang sama dia. Nanti pasti event-event yang kayak gini tuh yang reflektornya bakal parabolanya lebih besar. Nah nanti setelah di stacking dia bakal kayak gini, hasilnya lebih bagus. Kemudian migrasi juga, tapi migrasi itu dia ada beberapa metode, ada yang time, ada yang depth. Nah, seingatku itu ada yang dia itu mempengaruhi kondisi yang sebenarnya. Jadi di salah satu kasus yang aku pernah coba temuin, itu ada di salah satu data di Carnarvon Basin di Australia. Itu setelah di stacking ternyata dia ada saltdome ya seperti ini. Kita kan saltdome dia itu kayak kubah garam. Itu nanti kalau misalkan dilalui oleh fluida, dia itu bisa jadi tempat akumulasi hidrokarbon. Itu di posisi-posisi seperti ini. Tapi kalau nanti setelah stacking karena dia eventnya cukup menarik ya, tapi setelah dimigrasi kubah garamnya bakal hilang. Nah itu ada tuh kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian untuk event-event ground roll bisa dihapus sama migrasi. Ini before sama after ground roll itu bisa di mute. Nah karena juga setauku untuk migrasi ini dia menggunakan beberapa frekuensi. Makanya untuk yang far itu kan frekuensinya bakal lebih menurun, amplitudonya besar-besar. Untuk mid ya near itu frekuensinya tinggi, tapi amplitudonya kecil-kecil. Nah itu ada tuh pengaruhnya nanti. Jadi cari aja hubungan antara amplitudo frekuensi. Nah, nanti ada hubungan antara amplitudo dengan frekuensi. Nanti semakin besar frekuensi, amplitudo makin kecil. Tapi kalau misalkan frekuensinya kecil, amplitudonya gede-gede. Nah, yang dicari di seismik atau yang di migas itu adalah frekuensinya yang kecil, amplitudonya gede-gede. Nah, itulah kenapa rata-rata kalau di interpretasi itu pasti cari yang gendut-gendut atau amplitudonya besar-besar. Itu namanya tuh DHI. Nah, itu. Nah, ya kayak gini.
Nah, ini adalah target yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang migas, di mana amplitudonya besar-besar. Ini kan kalau misalkan gelombangnya kita perhatikan, itu kan di sini amplitudenya gede-gede kan, tapi antara puncak dari lembah ke puncaknya kan jauh ya. Nah, itu pasti frekuensinya lebih kecil. Nah, frekuensi kecil ini yang bakal dicari sama orang-orang migas. Ini untuk karakterisasi reservoir. Ini juga ada Sama lah. amplitudenya besar-besar, berarti frekuensinya kecil. Nah, berbeda yang bagian-bagian sini, yang bagian-bagian amplitudenya kecil-kecil, Iya. itu amplitudenya kecil-kecil pasti frekuensinya lebih besar. Jadi antara lembah dengan puncaknya bakal lebih rapat. Nah, kayak gini juga nih, di zona target. Kata Zaki itu Ini dari kode di prodi. sini kan kalau kalian bisa lihat di kanan kirinya itu frekuensinya tinggi, sedangkan di tengah-tengah tuh frekuensinya rendah tapi amplitudenya gede-gede nih. Nah, ini adalah zona target. Nah, itu nanti bakal imigrasi bakal lebih bagus hasilnya karena di yang udah aku jelasin tadi, dia ada proses filtering untuk ada proses filtering untuk frekuensi. Ini kan kalau kita tahu ini nanti frekuensinya bakal lebih besar, tapi setelah dimigrasi nanti amplitudenya yang memang harusnya besar-besar, nanti dia kembali ke posisi ke eventnya masing-masing. Nah, itulah kenapa kalau orang-orang itu nyebut migrasi itu mengembalikan posisi reflektor ke posisi yang sebenarnya. Itu intinya dari migrasi. Oke, mungkin praktikumnya langsung kita mulai aja ya untuk prosesnya. Langsung dibuka sambil dibuka modulnya ya. Modulnya ada kan dikasih sama Dinda kemarin? Nah, ini di flow ke-12. 12 migration. Nah, di dalam flow-nya itu ada tiga doang. Ada this data input, habis itu ada Kirchhoff time migration, cari aja KTM. Nah, ini ada dua. Kita pakai yang post-tag aja, yang dia KTM langsung, Kirchhoff time migration. Nah, sebenarnya Kirchhoff ini ada dua, yang udah aku bilang tadi. Kirchhoff. Nah, itu ada yang depth nih, ada dua kan. Ada time migration, ada yang depth migration. Nah, kita sekarang pakai time karena kita tidak ada time to depth conversion. Nah, sebenarnya ada proses di mana kita menggunakan time to depth conversion. Tapi itu harus menggunakan data log. Kita nggak ada data log. Kita cuma ada data seismik, jadi migrasinya kita lakukan dalam kondisi time. Kemudian kita bikin data input. Nah, sama yang kayak tadi. Kita lanjut aja ke untuk yang MB2 di data input. Nah, bikinnya itu get all. Nah, kenapa sih kadang-kadang bingung gitu ya, kenapa kita menggunakan get all, kemudian ada yang menggunakan sort gitu. Nah, sort ini dilakukan ketika kita melakukan per trace, per CDP. Nah, berbeda kalau misalkan get all, nah itu kondisinya ketika sudah di post tag, jadi udah setelah di stacking, itu nggak bakal bisa lagi menggunakan sort karena sort ini dilakukan ketika kita melakukan proses pre-stack atau processing di kondisi sebelum di stacking. Nah, kalau setelah di stacking kita selalu pakai get all. Nah, pakai yang migrasinya yang sudah di stacking tadi. Inilah. Ini kan dia bikin Nggak masang. Nggak masang dari. Nggak masang. Zaman mulai sudah ada berangkat semua minum yang buat kartu itu
Kemudian di sini kita pakai Kuat nih. Kalau nggak selesai. 12 sleep interval ya. Sleep interval segini dan 75 untuk maksimum frekuensinya. Nah, benar kan? Di sini tadi ada mainin frekuensi. Kemudian ada 5000. Kita pakai 5000. Ini aku juga kurang tahu parameternya dihitungnya gimana. Tapi kalau misalkan aku lihat kemarin waktu magang itu mereka menggunakan ada komputasinya sendiri untuk menentukan parameter masing-masing. Nah, ini pakai yang sudah di smoothing ya. Kalian boleh pakai yang smoothing ataupun yang belum di smoothing. Kemudian di set outputnya bikin migration. Ayo, konco deh. Ayo. Kau yang ada kuat. Hah? Migration. Dan kemarin karena stackingnya ada 3, nanti migration yang dimasukin waktu di LA ada 3 juga ya. Nggak panjang itu gitu. Bentar lagi lu berset rambut lu. Kemudian di execute. Sama belah rambut lu jangan terlalu di tengah. Belah rambut lu. Iya kan itu kocoknya dulu kan. Kau pakai kacamata, tapi sekarang rambut lu di tengah tadi. Kan ada, kau sangat dikit lah. Ada yang error? Cuma itu patut NB. Dia sudah ada. Cek. Ya dah itu tadi. Bentar Aman. bang. Tapi Oh, iya. Error bang. Ya. Kenapa error? Nih, cara tahu nggak cara ngebaca errornya gimana? Putih belum ada. Hah? Ada putih belum ada. Fabio itu Agnes. Yang dari yang biru di bawah itu kan bang. jaim gini Apa? Iya kan. Iya kan, enggak ada jadi. Iya. Kan kemarin yang diajarin sama Dinda ya. Ini di sini di view, habis itu diklik Bagus. di bagian sini. Nah, nanti bakal muncul di sini. Scroll ke bawah. Tadi di area-area bawah di sini ada dibilang fatal error. Di fatal errornya dibaca, kasih tahu ke aku. Hah? Mana bisa tuh? Udah ketemu? Nah, waktu di data inputnya diganti ke migration tadi, habis itu di execute aja. Udah ada yang sampai di sini? Mau beli kamu? Minjem barang. Tidak boleh minjem aja. Ada pakai ya. Hah? Kalau be? Main dari chat sama orang yang PPR robot katanya. Hah? Pinjam kan? PPR robot kata kan? Zaki. Bang, sorry bang. Berarti itu pakai yang buat yang keduanya step keduanya itu pakai yang view data aja bang ya, bukan yang di modul. Enggak, Zaki yang ngechat. Oh, gimana? Oh, yang ngechat. Bang, yang di modul soalnya langsung bisa muncul di hasilnya. Nggak perlu di view data lagi, Bang. Kalau di modul kan itu ada tahap 2 kan bang, dipisah sama add comment gitu kan. Berarti ini ke view data aja bang ya? Wait, bentar aku buka modul. Bang Latif, kan di CDP abang itu kan 1262 bang. Tapi saya dulu bang pas diklik bang. Iya, nggak apa-apa. Ya, masuk. Kenapa tadi yang komen bilangnya tadi di modul kenapa? Sin bang, itu kan kalau di modul kan dia di flow-nya itu masih pakai flow yang sama, yang migration tadi. Cuman dia itu ditambahin bang bagian kedua buat nge-view trace. Nah itu sama aja berarti bang ya sama di view data ini. Depan sih Oh iya benar. Iya sama aja. Udah nampak tadi malam dia obo-obo. Oke bang. Nampak tadi malam katanya dia obo-obo. Ditolong far dulu. Pasnya dipakai berapa ya? Nampak tadi malam katanya dia obo-obo. Jadi lagi kepulung gagal-gagal. Sebenarnya aku kurang suka kalau misalkan di display itu pakai filter karena data aslinya nggak muncul di.
Ini tahu kan cara gantinya? Variable density, color, apply, masuk ke view, edit color map, file, open, blue, white, and red. Nah ini kalau masih kayak gini, ini klik yang 3 ini, yang 4 ini. Habis itu yang hijau ini diputihin semua. Putih itu berarti dipakai semua warnanya. Nah, event yang kanan-kanan ini kenapa yang lebih kelihatan parabola, masih bentuknya kayak parabola. Tapi parabolanya kebalik. Ini karena efek VAR tadi. Parabolanya kalau misalkan di near yang di tengah-tengah tadi dia kayak parabola biasa kan. Tapi kalau misalkan di jauh-jauh tapi di kiri kanannya di kiri kanan penampang ya, itu bakal lebih kelihatan parabolanya kebalik. Nah ini karena dia masih menganggap kondisinya sebenarnya horizontal atau lurus, tapi karena di sini source, misalkan di sini receivernya, nah dia itu yang jauh-jauh di sini tuh dia agak belok dikit. Nah itu kenapa hasilnya hasilnya jelek, karena pickingnya sebenarnya juga jelek, sehingga kalau misalkan pickingnya bagus, nanti posisinya di receiver pas di sini, nanti hasilnya bakal lebih bagus. Nah ini amplitude-nya kalau misalkan kalian lihat, ini masih kondisinya tuh udah dinormalisasi, range-nya itu dari 1 sampai -1. Nah ini bedanya antara yang sudah di stacking, yang belum yang sudah dimigrasi sama yang belum dimigrasi. Kalau misalkan kita lihat yang habis dimigrasi ya. Nah, yang belum dimigrasinya bentuknya kayak gini. Like, kalau misalkan udah dimigrasi, hasilnya lebih bagus. Bahkan yang di tengah-tengahnya ini masih kelihatan bagus. Udah kelihatan bagus. Gitu. Tapi targetnya kalau misalkan di modul kan ada horizon di tengah-tengah ya sama di atas. Nah itu untuk yang data sini itu nggak kelihatan karena memang pickingnya kurang bagus. Kalau misalkan pickingnya bagus, saya bakal lebih kelihatan. Nah tadi kan main frekuensi ya. Kira-kira lebih besar mana frekuensi yang di sini daripada yang di sini? Ada bisa jawab? Lebih besar mana frekuensi yang di setelah migrasi atau yang sebelum migrasi? Lebih besar yang sebelum migrasi Bang, karena kalau yang di setelah migrasi frekuensinya rendah, makanya itu visualisasinya itu lebih tegas gitu Bang, karena frekuensi yang rendah gitu. Oke, benar. Karena kalau misalkan dilihat di sini juga tadi hubungan antara frekuensi sama amplitude apa? Kalau misalkan amplitude-nya kelihatannya gede, berarti Berbanding terbalik Bang. Ya, amplitude-nya gede, frekuensi rendah. Ya, di sini kelihatan lebih besar-besar kan amplitude-nya. Berarti di sini itu frekuensinya rendah. Buat praktikum minggu yang modul 5 cuman segitu. Bang, tadi kalau display-nya gimana Bang? Bisa ditutur lagi nggak Bang? Oke, bentar. Nah ini kalau misalkan dilihat, ini sudah maksimum frekuensi to migrate, berarti kalau frekuensinya lebih dari 75, dia nggak bakal dimigrasi sama dia. Tapi ini bukan high cut ya. High cut beda sama maksimum frekuensi to migrate. Kalau high cut berarti di atas 75 dia menghapus, tapi kalau maksimum frekuensi to migrate berarti di atas 75 dia nggak dihapus, tapi udah dia biarin aja. Ini ke view, flash display, variable density, color, oke. Kemudian view, edit color map. Ini ganti pilih ke open, nanti open yang
blue, white, red, RGB. Gak tahu Cok Willy dia. Ini mau minjem dia, pinjam lagi nih ya. Mas. Tapi nanti kalau misalkan warnanya masih belum pas, itu Oh dia orang ngecat nih, kolam misalkan apa dia nggak kondisi ngecat ini, orang Cok? warna kan jelas nih misalkan. Gitu nih. Nah, nanti misalkan Dia bilang belum udah kayak lah. dihidupin sama sekali nih. Nah, klik yang 4 ini, kanan atas, tengah, Orang apa enggak? kiri atas, Iya. tengah Itu kanan orang ini, yang ngomong aja. sama ya bagian sini. Nanti yang di sini hidupin birunya aja. Nih birunya kan ada 1 nih. Nah sisanya dimatiin. Nah yang paling bawah itu yang merah. Merah doang dihidupin, sisanya dimatiin. Habis itu yang di sini dihidupin semua. Nah, yang di sini dihidupin semua juga. Nah, udah. Bang, hasilnya gini bang, gimana bang? Coba share screen. Izinnya bang. Sampai bang. Udah bisa belum Han keluar colornya? Udah bang, aman bang. Sama tuh orang Izinnya bang. Waduh. Yang stackingnya kan kemarin bolong bang di sini. Yang migrasi kayak gini Coba. bang. Coba lihat yang stackingnya kayak mana. Enggak sih? Nah, Iya bang, sama kayak saya bang. Oh, pos sponsor I see. Iya. Coba di ini aja. Apa namanya? Coba open ininya, stackingnya. Close aja ini. Emang sih dibantai otak mereka. Terus bang? Coba open yang ini, apa namanya, yang trash display. Coba ke trash display, habis itu hidupin yang stacking. Terus display ini. Bukan, yang di secara inputnya diganti ke stacking. Sabar bang. Mana sih tadi bang di stackingnya? Ke view data. Ini kan bang, kayak gini. Ya, coba. Terus display label itu bang. Terus terkapar cuy. Ini bang. Coba ke view, Terus terkapar. terus scaling. Awak ngomong dari media sosial. Kira dulu sakit ya. Gainnya itu bikin 1000. Koran. Kenapa? Nah, bang. Bang langsung dari akhir awal kan namanya pro masalah manajemen. Play apa oke bang? Ya, oke. Habis ya suara ya? Iya bang. Oke. Bilang hidrasi bang, bilang dikasih makan. Oh, ada kok datanya yang di bawah, tapi emang amplitude-nya kecil-kecil. Kecil banget. Gimana bang? Gitu. Ya, nggak apa-apa, nanti kayaknya di-picking ulang sih harusnya. Habis itu Yang- sisanya tinggal di-execute aja. Yang di SS tuh yang ini apa yang bolong tadi bang? Member buka pajar gue. Yang bolong. Oke bang. Oke. Ada lagi yang mau tanyain Itu mana di bawah tanah? hasilnya? Agnes bisa nggak Agnes? Habis di apa nih abang tuh mengalir ke hijau kan? Lagi nyoba bang. Masih error. Habis itu di simpan. Agnes masih error ya? Agnes. Belum bang, lagi running bang. Mana berani abang? Oh yaudah. Kenapa Taper? Itu abang buat tak abang Cerkin aja coba. Pemanda, kalau kami namanya sama Gika. Itu Bang Fahri namanya itu. Fahri kan. Itu satu. Bentar bang lagi nyambungin laptop. Oke. Udah 22 21. Yang acak di apa tuh review bukan dia. Yang di gor-gor itu. Orang Minang ya? Tahu ya. Kalau pernah tertakut Sorry bang, mau nanya bang. pas Gika. Itu pokoknya orang no. Kayak landak buat itu. Kenapa Brian? Ini tadi hasil yang biasa yang mana bang tadi? Landak Gika. Yang hasil Migration. migrasi.
Iya. Oke, berarti satu migration itu kan Bang, yang stacking enggak? Enggak. Oke, thank you Bang. Tapi nanti di SS untuk LS satu doang ya yang hasil yang stacking man yang dimigrasi. Nanti LA-nya 3. LA-nya 3 itu yang si apa namanya? Kan kemarin ada stackingnya bikin 3 kan, ada mean, apalagi median. Oh, yang dari modul sebelumnya Bang ya? RA modul sebelumnya. Ya. Kan stackingnya ada bikin 3 kan. Nanti Iya buat Bang, udah Bang. LS-nya cukup untuk LS-nya cukup yang mean aja, 1 gambar aja. Kemudian untuk LA-nya baru 3. Oh, oke. Thank you Bang. Ya. Oh, izin share screen ya Bang. Ya. Kenapa suaranya? Berkoper. Kenapa berkoper? Gradien. Ini Bang. Baru sempat rekam berarti mati ya. Nah, ini yang kiri atas Yang putih-putih ini Bang. Udah Bang. iya. Nah, klik lagi. Nah, selain biru matiin. Rednya di paling Nol kan ya, kiri, Bang? habis itu apa? Ya, Gua masih PDL cuy. Kenapa nggak dibawa ke Ini row rate-nya juga dimatikan Bang. nggak usah. Udah matiin aja kalau gitu. Oh ya udah, ini udah matiin Bang. Yang kiri atas tadi. Ini jadian aku nge-lag atau topper ya? Enggak Bang, yang ini kan Bang, biru ini. Iya. Ini udah dihidupin. Belilah Del, mau hujan lagi Jel. Klik. Bro udah siap kelas Dia Jel. nggak bakal. Nah, klik lagi. Nah, ya gitu. Dia kayak gitu kalau mau ngaktifinnya. Oh dia menonjol ya Bang, kalau mau aktifin ya Bang. Ya. Nah, udah. Habis itu yang di kanan tengah. Yang kedua atau ketiga Bang? Iya. Ini. Ya. Nah, hidupin lagi. Nah, gitu. Nah, hidupin semuanya. Nah, gitu juga yang di kiri. Jangan dihidupin rotetnya. Oh matiin aja. Ya. Yang kiri hijau ini hidupin semua Bang. Ya. Yang di kiri bawah baru di merah aja yang hidup. Oke. Habis itu klik interpolate. Oke. Udah Bang, thank you ya Bang. Oke. Ada lagi? Bang, kalau CDP-nya tadi 1860 itu nggak apa-apa kan Bang? Nggak apa-apa. Baik Bang. Kandil. Ada lagi yang ditanyain? Gimana Agnes? Bisa? Bisa, Bang. Udah kelar kan ya migrasi? Ada lagi? Bang, kalau misalkan tadi hasil saya mirip kayak Rahmat, itu masalahnya di first break apa di dekonnya, Bang? Setahu aku first break dekon itu dipengaruhi juga sama first break. Oh,
Kayaknya perhatiin parameternya deh. Pas di Apa? pas di mana? Di semuanya. Oh. Oke bang, saya coba deh bang. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Cukup? Cukup bang. Cukup ya. Nggak keluar ya berarti kamu. Mungkin praktikumnya cuma sampai di sini aja. Minggu depan itu pakai MESA lagi. Tahu kan MESA yang waktu di metode seismik? Nah, nanti bakal pakai MESA lagi. Untuk modul 6. Modul 7 itu nanti akuisisi. Akuisisi. Nah, kemungkinan modul 6 nanti kita geser tanggal ya. Kira-kira pada bisa nggak? Digeser hari, diganti hari. Modul berapa bang? Apa? Tadi yang digeser hari itu modul berapa bang? Modul 6, minggu depan. Itu kita yang memilih bang. Apa? Ganti hari. Itu kita yang milih ganti hari. Harinya apa aja? Iya, gimana kalau misalkan kita bikin aja di hari Jumat di jam 3 kayak kan kalian kemarin ngajin tanggal 2 ya. Ada yang hari Senin sama hari Jumat itu sama-sama jam 3. Tapi kita beda lab aja sama yang shift 2. Gimana? Boleh bang, kalau ada saya bang. Gimana bang? Oke, jadi hari Jumat depan itu digeser ke minggu depan itu geser ke Jumat jam 3. Nanti aku cariin ruangannya ya. Nanti aku infoin lagi. Oke bang. Oke bang. Nah, sama nanti akuisisi kan minggu depannya lagi. Nah, kalau bisa jangan di weekend. Nanti mau di jam yang sama atau gimana nanti itu karena akuisisi nanti kalian tentuin sendiri kalian aja yang nentuin. Kalau akuisisinya di sesuai praktikum kayak biasa tahu. Apa? Tadi abang bilang akuisisinya weekend. Jangan weekend Akuisisinya kalau bisa jangan di weekend. Kalau di jam praktikum kayak biasa? Ya, nggak apa-apa. Itu untuk akuisisinya kayaknya nggak bakal bisa lebih dari jam 5, jadi nanti bakal dicepat-cepatin sih. Nah, akuisisinya itu sebenarnya 11-12 sama akuisisi yang kayak biasa. Karena masih targetnya refrak, karena geofon kita itu nggak sensitif sampai kedalaman yang lebih dalam. Gitu. Makanya kenapa kita akuisisinya kayak biasa aja. Makanya dia nanya tuh Ramo praktek apa enggak besok? Bukannya setelah ya dia. Akuisisi dulu baru UAP. Seingat gua itu kemarin. Apa? Suaranya nggak kedengeran. Seingat gua akuisisi dulu baru UAP. Iya kan, akuisisi mereka kan nanti datanya untuk UAP. Oh iya. Oh, oke. Tapi kemarin Pak siapa Pak Bubut bilangnya nanti dikasih dataset lagi, tapi nanti kan nantiin parameter lagi. Tapi kayaknya nanti ditanya dulu sih kalau buat UAP. Tapi UAP itu sebenarnya buat nambahin nilai UAS UTS aja sih sebenarnya. Oke, ntar tanyain lagi aja buat mastiin. Oke. Sampai di sini yang mau tanyain? Bang izin bertanya bang, kalau misalkan diganti minggu depan hari Jumat itu nggak bisa bang, karena ada pembekalan geolistrik alat bang. Oh. Udah nanti kalau buat yang minggu depan itu
kalau bisa diinfoin ya nanti kalau gitu jadinya. Baik bang. Oke. Din, ada yang mau tambahin nggak, Din? Kasih semangat dong, mau semhas nih, semhas. Semangat Bang Latif, L-nya semhas. Semangat bang, semangat bang. Lancar luncur Bang Latif. Amin, amin. Makasih ya. Oh. Yoi Bang. Q semhas. 3,5 tahun bang. Tutup aja kalau mau ditutup. Oh iya dah. Oke, mungkin karena udah cukup, karena nggak ada lagi yang mau tanyain.